Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Zulfakhrul Tamam dengan NIM 2015 1050 1070 dari Prodi Agroteknologi. Di sini saya bersama Bapak Hanafi akan melakukan wawancara mengenai pertanian pepaya yang dikelola oleh Bapak Hanafi. Oke, Bapak. Oke, untuk pertama di sini usaha Bapak itu sudah dimulai sejak kapan, Bapak? Kalau yang dulu-dulu ya itu tiap insya Allah tahun 2019 Oke, sampai sekarang. Nah, hampir 2 tahun, nggih. hampir 2 tahun. Nggih. Yang baru nanam juga ada ya, Nggih. sekitar 800 batang, Oh. masih umur 4 bulan. Nggih, terus niku tujuan usaha Bapak niku ngelola tanaman pepaya niku apa, Bapak? Nah, tujuannya yang jelas untuk menopang ekonomi, mengingat apa ya, prakteknya itu kok bagus. Jadi aku ikut-ikut, alhamdulillah kok lumayan untuk hasil dari pepaya Fornia ya. Oh, nggih. Untuk usaha yang Bapak kelola ini, di dalam usaha tersebut siapa saja yang terlibat? Yang terlibat termasuk aku sama saudara Nggih, Imam Syafi'i. Bang Safi. Oh, nggih. Dalam usaha Bapak itu milik sendiri atau ada hubungan kerjasama dengan orang Milik lain? sendiri, Milik sendiri. milik sendiri. Ya. Lalu kemudian apakah ada kepengurusan dalam usaha Bapak ini? Untuk kepengurusan tidak ada, mandiri ya. Mandiri. Mandiri ya. Iya. Cuma kalau pedagangnya kan bebas. Mana yang kuat itu yang aku kasih. Iya. Untuk usaha itu apakah ada tenaga kerja tambahan dari Oh ada yang jelas ada. Dari tetangga. tangga? Paling mengerahkan 10 orang untuk nyangkul ya. Kalau untuk pengobatan mungkin 2 orang. Terus tenaga pengairan juga. Desel, kalau orang desa itu kan desel pengairan. Untuk skala usahanya sendiri itu yang diusahakan skalanya usaha yang kecil atau usaha yang besar? Aku usaha yang biasa-biasa. Kalau yang besar kan 10 hektar ya. Aku cuman berapa, setengah hektar. Usaha kecil. Partai kecil. Tapi alhamdulillah kok ya lumayan hasilnya. Sebelum melakukan usaha itu bahan input yang Bapak sediakan terlebih dahulu seperti bibit, pupuk itu apa saja, Bapak? Oh, itu sebelumnya ya untuk persiapan tanam ya. Iya, persiapan. Yang pertama pengolahan tanah, yang jelas itu ditata dulu sedemikian rupa. Setelah itu kita mendatangkan bibit. Selang 3 hari langsung tanam sudah. Nah, untuk penyediaan bahan baku tadi apakah ada kendala? Oh tidak ada, Tidak ada. Untuk bibit tidak ada. Nah, untuk pemesanan bibit tadi apakah butuh waktu lama atau Nah itu 1 minggu, kurang lebihnya 1 minggu. Sekarang pesan, minggu depan kirim. untuk memperolehnya itu Bapak peroleh dari pihak mana atau dari mitra atau apa? Itu dari teman ya, artinya bukan mitra. Itu memang dianya tuh jual bibit memang. Aku ke sana, kok bagus, tak beli. Oh iya. Nah, itu kan Bapak tadi kan pesan selama 1 minggu. Nah, setelah 3 hari baru tanam. Nah, untuk penyimpanan bibit itu bagaimana Bapak menyimpan Oh bibitnya? itu aku taruh di bawahnya teduh seperti pepohonan. Hmm, Itu tak cuma. ya. Kemudian dari unit usaha ini yang Bapak jalankan, output yang dihasilkan itu seperti apa, Pak? Artinya keluar ya. Ya, keluarannya. Apakah itu dalam bentuk hanya pepaya saja atau diolah atau Oh itu enggak saya olah ya. langsung Nah, dijual? langsung dijual. Oh. Langsung dijual. Yap. Nah, untuk usahanya Bapak ini termasuk usaha yang berkesinambungan atau hanya 1 kali 2 kali gitu, Pak? Itu berkesinambungan. Oh. Begitu hampir habis tanam lagi di lahan yang sebelahnya. Jadi terus habis ya. Lanjut terus ya. Lanjut. Ya seperti halnya yang ini selatan ini ya, alhamdulillah mulai metik. Nah, untuk waktu proses usaha ini apakah Bapak pernah mengalami kayak kegagalan gitu sebelumnya? Untuk yang kedua ini ya
itu mengalami kegagalan. Kurang lebih bibit 700 ya musimnya waktu itu hujan ya. Mungkin terlalu banyak kadar air akhirnya mati semua. Mati semua. Cuma aku nggak putus asa. Tetap untuk setelahnya musim hujan tak tanami lagi, alhamdulillah juga bagus. Ya memang resikonya petani kan gitu. Ya. Nah, untuk kegagalan tadi, apakah Bapak ada cara untuk menanggulanginya Oh tadi? ada. Cara menanggulanginya yang jelas ya. Kita kasih kapur apa ya? Dolomit. Gitu Itu untuk apa ya? Menghilangkan virus atau penyakit yang di dalam tanah. Ya. Hanya itu. Setelahnya itu biasa pemupukan. Umur 1 bulan kita pupuk NPK Mutiara kalau nggak salah. Yang 16 ya. Mhm. Nah, dalam usaha Bapak ini, apakah Bapak menggunakan teknologi pertanian seperti traktor atau Iya yang jelas ya awal pengolahan tanah kita traktor. Awal pengolahan tanah itu tok, setelahnya itu enggak sudah. nggak ada penggunaan teknologi Cuma lagi? nyangkul untuk apa gulut ya. Oh, manual nggih. Ya, manual. Lanjutannya. Nggih. Dari biaya produksi secara total itu yang Bapak keluarkan berapa ya? Biaya total itu ya yang jelas yang banyak pengeluaran itu pupuk. Pupuk. Kapasitasnya dalam 1 batang ya itu 1 on 1 bulan sekali. Andai kan 100 batang berarti 1 kintal. Itu kira-kira berapa kalau dirupiahkan gitu, berapa? Kalau dirupiahkan kalau pakai mutiara ya 450 per sak 50 kg. Oke. Nah, untuk biaya Bapak memperoleh bibit tadi itu berapa, Pak? Harga bibitnya sendiri? Harga bibit relatif ya. Aku memang pilih yang bagus, harga 2000 aku. 2000 Kan sekarang 2000 per per batang. per batang. Per batang 2000. Ya. Nah, sebelum melakukan usaha itu modal yang Bapak modalnya sendiri itu ada berapa, Pak? Modalnya Bapak? Itu modal seni kalau awal tuh nggak begitu banyak ya. Yes, taruhlah untuk awal bibit 800 kali 2 kan ya 1600 ya. Plus tenaga kerja mungkin 400. Ya sekitar 2000 awal tanaman. 2000. Oke. Itu tanaman 800 lagi. Nah, untuk Nggak begitu banyak kok untuk biaya yang kita keluarkan. modalnya sendiri gak terlalu banyak, Pak. Enggak. Nah, untuk keuntungannya sendiri dalam sekali produksi itu berapa, Pak? Kalau punya aku dulu 800 sih taruhlah 1 batang 1 kilo ya. Itu awal itu 8 kintal. Kalau setelahnya itu dapat 2 ton, 3 ton selanjutnya. Kata metik pertama itu 8 kintal. Nah, itu Selanjutnya terus naik. kalau Maksimal 3 ton. 3 ton. Kalau misal dirupiahkan itu berapa, Pak? Waktu itu harganya 3.000. 3.000. Oh, Sekarang pun juga masih harga 3.000, 3.500 per buah. per kilo. Oh, per kilo. Ya. Jadi kalau 1 ton kan 3.000 ya. Kalau 3 ton 9.000. Itu pun seminggu sekali loh kita metik. 1 bulan 4 kali. Ya. Kalau misal itu hasilnya Bapak jual sendiri, nah harga jual produk itu berapa, Pak? Kalau enggak pernah, Bu. Enggak pernah. Enggak pernah. Kalau kita jual sendiri kan enggak punya apa ya, job untuk pasarnya kan enggak punya. Mending kita pedagang aja. Untuk sistem pemasarannya sendiri itu gimana, Pak? Untuk pemasarannya alhamdulillah lancar tanpa kendala. Jadi begitu kita kirim ya, itu langsung cash. Rp1 enggak pernah diutang. Ya. Dan aku sebagai petani, sehabis nimbang ya langsung dibayar. Enggak pernah kok ditunda uangnya besok Pak, oh enggak langsung. Oh, untuk pemasarannya itu Bapak melalui apa? Melalui saya lemparkan ke teman-teman. Dia juga pedagang. Kayak tengkulak gitu, Bapak? Enggak, ya tengkulak. Kayak tengkulak. Oh, ya. Untuk pemasarannya sendiri itu hanya ke teman saja atau Ke teman. teman saja, Pak? Nah, ke teman.
Kalau untuk Bapak tadi sebelumnya untuk menetapkan harga produk itu, Bapak menetapkannya itu bagaimana? Itu tergantung dari pasar ya. Jadi kan naik turun harga itu. Kalau memang di situ harganya suatu misal 1.000, kita mengikuti 1.000. Terus naik, kok turun lagi gitu, naik turun, enggak stabil. Iya. Paling murah 1.000. Paling harga paling murah per kilogram. 1.000 per kilogram. Nah, untuk dalam pemasaran tadi, apakah Bapak ada strategi tersendiri dari Bapak untuk memasarkan produknya? Oh tidak ada, tidak ada. Hanya Ya, kita langsung ya, kita ambil, langsung setor ke, aku biasa ke Surabaya, ke Solo Oh, untuk setor ya. berarti untuk saluran pemasarannya itu nggak ada ya Pak? Nggak Hanya ada, langsung ke teman tadi ya? Nah, ke teman. Bisa ke pasaran di teman untuk pemasaran. Nah, dalam pemasaran tadi, apakah Bapak pernah mengalami kendala dalam pemasaran? Alhamdulillah selama ini tidak. Tidak pernah. Nah, jadi pedagang tidak ada yang mengeluh. Andai kan ada yang mengeluh kan, ya jelas harga kan dikurangi. Itu enggak. Ya kadang-kadang ya, sana tuh bersamaan dari petani Palembang masuk ke daerah Solo ya, Jakarta itu juga mengurangi rupiah. Jadi mengurangi harga. Kalau untuk wilayah daerah Jawa Timur sendiri, kalau tidak tempuh ke daerah yang lain waktu setor, ya tetap stabil harga. Ya. Untuk daerah-daerah dekat berarti masih tetap ya? Nah, masih tetap. Baik, untuk selanjutnya. Dalam usaha Bapak ini, apakah Bapak melakukan kemitraan? Kemitraan enggak ya. Gini lah, kemitraan itu terikat. Dalam arti aku bibit ngambil ya, itu namanya mitra. Jadi bibit itu sebetulnya juga beli, cuma bayarnya kan setelah panen. Ya. Itu kan enggak enak. Jadi jualnya kita enggak bebas. Tapi kalau mandiri kan bebas. Kita bisa memilih harga yang paling tinggi. Soalnya kan mandiri. Berarti untuk kemitraannya sendiri tidak ada ya? Tidak ada, tidak ada. Baik, mungkin untuk wawancara dari saya mungkin cukup. Oh, cuman itu toh ya. Terima kasih untuk waktunya dari Bapak. Iya, Ya. sama-sama. Ya Bapak. Terima kasih Bapak. Iya, iya, iya.